kami sembah Tuhan, tinggal dalam kasih-Mu. Haleluya, mari sembah Dia, mari Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau, layak disembah. Yesus, Yesus, kami sembah Tuhan. Kudus, kudus, Tuhan ada di tempat ini, Bapak Ibu. Dia rindu memulihkan-Mu pagi hari ini. Tuhan ada di tempat ini. Dia ingin melawat-Mu di tempat. Dia ingin melawat-Mu siang hari ini. Dapat seke adalah kaya rododo. Kia adalah Bapa kaya adalah tase. Kekuatan kuasa-Mu pasti bekerja. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Lawat kami pagi hari ini, Roh Kudus. Roh-Mu melawat kami. Terima kasih Yesus. Nyatakan kasih-Mu di tempat ini. Kami hanya rindu mendengarkan suara manis-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa dan kami persembahkan di hadapan. Ambil alih seluruh bagian yang akan hamba sampaikan, tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi biarlah Engkau yang dimuliakan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Saya panggil beliau sahabat saya, Pak Gembala. Saya mohon maaf, suara saya agak sedikit terganggu. Kamis itu pelayanan pelepasan. Kami sedang menuai banyak kaum kedar Nebayo. Jadi tiap hari itu harus layani mereka secara pribadi. Baru kita baptis mereka. Jadi Kamis itu pelayanan pelepasan pribadi. Seorang dari seberang. Jadi dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Dia bertemu dengan Yesus sendiri. Nah, hari ini jam 1 jam 2 kami baptis. Jumat masuk doa malam sampai pagi. Sabtu pelayanan pelepasan lagi. Dan maka itu suaranya habis. Ya, saya berdoa supaya setiap kita duduk di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Saya pendeta Helper Napunome, gembala satu gereja utusan Kristus yang ada di Plaza Kenari Mas Jakarta Pusat di lantai 7. Saya kenal baik Pak Gembala dan Ibu karena dulu tinggal di Jati Bening dan bersama-sama melayani. Dan membaptis juga beberapa orang. Dan yang dibaptis waktu itu sama-sama dengan saya, Pak Warsino. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk
Siapkan hati kita. Banyak orang Kristen tidak terobos. Kenapa? Sampai tadi malam jam 1 sebagai konselor saya terima satu telepon. Pak Pendeta. Dia telepon masuk tapi nomor itu sebenarnya tidak ada di handphone saya tidak mau ambil. Tapi tidak tahu karena pelayanan pelepasan saya baru lihat handphone ada panggilan banyak di itu. Saya telepon balik malam. Pak, usaha saya goyah. Kami hampir mau bunuh diri. Keuangan habis. Dan saya pikir ini kesempatan yang baik untuk boleh dilayani secara pribadi. Saya bukakan akar masalahnya. Kenapa terjadi begitu? Dan puji Tuhan, ada tindakan lagi. Akan jumpa secara pribadi. Saya berdoa pagi hari ini supaya Roh Kudus menaruh sesuatu dan ada sesuatu yang Bapak Ibu tangkap untuk kita terobos bersama-sama. Ya, Pak Gembala tahu gereja kecil dan pendahulu-pendahulunya sekarang pada sakit semua. Ya, ada yang stroke, ada yang jantung, ada yang. Tapi kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Ya, saya percaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan beri tepat pada waktunya. Pak Gembala dan Ibu, saya berterima kasih sudah diundang di tempat ini. Tema khotbah saya pagi hari ini tentang luka batin. Jadi banyak orang tidak terobos karena terluka. Atau kadang-kadang mereka menjadi pengaruh besar di gereja. Dan hari-hari ini banyak gereja dirusak. Saya bersyukur di sini tidak ada ya pelayan yang luka batin sehingga merusak. Saya konseling banyak orang Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Gembala. Saya diizinkan konseling dari menteri sampai tukang becak. Yang masuk istana mungkin 4-5 kali. Yang ini, yang jelek ini. Bukan karena ini. Kuasa Tuhan. Ingin bebaskan kita. Ingin lepaskan kita. Karena kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang hebat. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Ada sesuatu yang membatasi mereka. Ada luka-luka lama yang tidak diselesaikan. Tidak disembuhkan. Dan ini sangat berbahaya buat gereja Tuhan. Maka itu semua yang dituai. Hari-hari ini kami menuai Bapak Ibu. Tempat udah gak muat lagi. Masuk rumah sakit menuai. Daerah, terlalu ajaib. Saya berdoa. Kuncinya satu. Ketika kita satu hati. Berdoa bersama. Satu hati. Berdoa bersama. Itu awal yang baik. Karena Roh Kudus akan taruh sesuatu untuk kita bergerak. Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dari sisi manusia tidak mungkin. Kami dapat beli satu tempat di Plaza Kenari Mas. Karena bunyinya eman. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang buka, benar tak ada yang bisa menutupnya. Secara manusia nggak mampu Pak Gembala. Waktu itu kami punya uang hanya 100 juta. Mau beli yang miliaran bagaimana? Tapi kan Tuhan sudah janjikan tempat. Bahwa akan ada tempat. Kapan Tuhan? Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Bagian kita hanya berdoa dan berharap. Dan Tuhan genapi. Tuhan genapi. Karena dia setia. Bapak Ibu, saya menikah dan 11 tahun baru dapat keturunan. Kemarin saya layani ada yang 15 tahun baru dapat keturunan. Di sini ada yang belum dapat jodoh, angkat tangan. Haleluya. 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 Kita doakan pasti yang terbaik.
Ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Saya kok terlalu yakin karena saya sama beliau ini konselor. Jadi kita lihat orang itu kasih kita tahu nih. Oh, ini hatinya. Karena tiap hari ketemu dengan orang, konseling orang. Saya percaya Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Kok enggak amin? Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Amin. Tapi kita harus sembuh dari yang satu ini, luka batin. Kita mau mulai slide yang pertama. Bapak Ibu lihat ini, ada silet, ada hati. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya pengalaman disakiti. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Halo? Luka batin dan luka fisik tidak ada bedanya. Luka fisik harus disembuhkan. Luka batin juga harus disembuhkan. Kalau tidak sembuh, maka pengaruhnya akan besar, saudaraku. Dan bisa saja teramputasi kalau luka fisik. Tapi luka batin tersembunyi. Dan ini cara di mana iblis bisa masuk menungganginya. Nanti kita lihat videonya. Kenapa ini suara hilang? Ada seorang bapak sangat benci dengan istrinya. Ini pengusaha yang bangkrut benci dengan istrinya. Kenapa? Dikhianati 3 kali. Itu ada videonya, nanti sebentar kita putar. Saya coba sengaja putar videonya. Kasih tahu Bapak Ibu fakta. Bukan teori. Karena seorang konselor biasa bertemu dengan orang bermasalah di lapangan. Dan coba mendengarkan keluhannya, pergumulannya. Dan kita tahu perkembangan rohaninya seperti apa. Apa sih yang menyebabkan dia tidak maju-maju ini orang. Saya percaya Tuhan datang supaya kita punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan gak pilih kasih saudara, Bapak Ibu. Izin, beliau sudah keliling Indonesia, saya juga sudah keliling. Dari Sabang sampai Merauke. Keliling Jawa. Jadi kita ngerti. Tahu kalau ketemu dengan orang. Karena Roh Kudus yang taruh sesuatu. Luka batin ini sangat-sangat berbahaya. Dan hari-hari ini orang-orang yang terluka tidak dihandle dengan baik. Iblis pakai merusak gereja Tuhan. Maka itu Bapak Ibu lihat di YouTube kenapa orang begitu mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor di mimbar-mimbar gereja atau di YouTube. Saya pastikan dia pasti pernah terluka dan belum disembuhkan. Dan orang ini mengumbar di YouTube. Coba Bapak Ibu lihat perdebatan. Bodoh lah, apalah. Dan ini enggak boleh sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi seorang hamba Tuhan. Itu bukan, saya bilang, itu pekerjaan sejahat. Dia belum dipulihkan. Dan hari ini siapa saja boleh berbicara. Ini mengerikan gereja Tuhan. Maka itu kita harus protek benar gereja Tuhan. Kalau tidak banyak dirusak. Susah payah bangun. Tapi satu yang terluka. Saya mohon izin, saya mohon maaf. Gembala tidak ngomong apa-apa ke saya loh. Ibu gembala gak ngomong apa ke saya. Tapi kalau Roh Kudus nyatakan sesuatu pagi hari ini menyentuhmu. Berubah. Pilihannya berubah atau mati. Saya hanya mau beritahu. Saya tidak diundang lagi gak apa-apa. Tapi yang terpenting Roh Kudus menjamamu pagi hari. Tidak dikasih tahu apa-apa. Karena saya percaya biarkan Tuhan yang berbicara. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Kita hidup di waktu yang sisa ini. Banyak orang belum siap. Jujur banyak anak-anak Tuhan belum siap. Seandainya dia datang besok. Bisa bayangkan berapa banyak yang akan terangkat. Apakah semua orang yang ke gereja akan terangkat? Saya kira tidak. Kenapa? Salah satu penyebabnya masih terluka. Dia masih punya luka batin yang belum sembuh. Dan lewat luka batin ini saya akan tunjukkan ayat-ayat. Bahwa ditunggangi oleh iblis. Merusak banyak hal. Dan saya percaya. Gereja di tempat ini pasti maju. Kalau orang-orang yang terluka siap dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat.
Slide selanjutnya Pak. Saya lebih cepat ya Pak. Saya sampai jam berapa Pak? Oh, yes. Jangan. Ya, jam 9. Tolong saya diingatkan ya Pak Gembala. Tidak, angkat tangan aja saya berhenti. Bapak Ibu lihat ya. Luka batin kadang-kadang terjadi di antara suami istri. Pertengkarannya soal sederhana. Soal apa? Uang. Ini salah satu. Bisa karena masalah lain. Tapi soal uang ini. Sebagai seorang konselor, beliau pasti tahu di solusi itu. Pasti terima banyak masalah yang datang. Persoalan silih berganti. Bertubi terus. Salah satu penyebab keretakan keluarga karena uang. Artis-artis diberkati saudaraku. Sudah tidak rahasia lagi. Hamba-hamba Tuhan besar yang memberkati mereka. Tapi pisah. Hari ini coba Bapak Ibu lihat. Uang ada. Tapi pisah. Kenapa? Bertengkar soal mamon. Di sini tidak ada ya. Keuangan kita diberkati Tuhan. Kita jujur terhadap istri kita. Ya, istri yang pegang duit kan. Haleluya. Ada di sini yang suami pegang duit karena tidak percaya atau masih tutup-tutupi. Pagi ini segera datang sama Tuhan. Kalau mau dimerdekakan secara keuangan, belajar terbuka. Iya, kasih uangnya. Jangan simpan uangnya. Benar Bu Gembala, benar itu. Saya ngomong ini karena saya sudah duluan lakukan. Dan akhirnya tidak diberkati. Terima amplop, simpan. Terima amplop, saya simpan di tas. Ketemu dengan orang minta, saya kasih. Loh, Ibu Gembala lihat. Loh, kok amplopnya kosong? Tadi saya udah kasih sama orang. Bagus sih, tapi Tuhan gak mau begitu. Doakan berkat itu. Nanti Tuhan menggerakkan ke siapa kita memberkati. Terlalu baik, tapi melanggar apa yang Tuhan mau. Karena ada suami istri, kecuali saya sendiri. Ini bicara soal uang. Dan saya percaya tidak ada. Selanjutnya. Suami atau istri terlalu cerewet. Apa pusing saudara. Haleluya. Bapak Ibu. Ibu-ibu harus tahu. Bahwa bapak itu begitu kuat. Tapi kalau dicerewetin terus. Pasti gak berdaya. Jadi jangan heran nanti kalau pelayanannya atau pekerjaannya makin menurun. Justru kita tidak boleh cerewetin. Malah kita harus doakan. Katakan amin. Nah ini dalam konseling kami menemukannya. Kenapa ya ini orang kok pintar sekali. Hebat sekali. Tapi jalannya di tempat. Ternyata di rumah. Cerewetnya minta. Ibu-ibu saya minta. Lebih baik nasihati suamimu dalam doa. Kesempatannya tepat. Ngomong baik-baik. Pasti didengarkan. Katakan amin ibu-ibu. Aduh. Kalau kami konselor itu masuk rumah banyak orang. Rumah bagus, semua bagus. Tapi kayak neraka. Satu tidur di mana. Bapak tidur di mana. Anak tidur di mana. Ibunya tidur di mana. Padahal sudah disatukan Tuhan. Saya berdoa di sini tidak ada. Yang amin lebih keras itu diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat slide berikut lagi. Luka batin terjadi tadi karena pertengkaran kata-kata yang mungkin karena soal uang masalahnya sehingga sakit hati terluka. Selalu juga disalahkan. Kok di depan kamu salah terus sih? Kok di depan kamu salah terus sih? Enggak, masa kecil aku dengan ayah disalahkan. Menikah kok terus disalahkan. Ini membuat dia terluka. Kalau luka ini tidak sembuh dan dia masuk melayani Tuhan, maka percayalah orang-orang di situ bisa terluka semua. Saya mau beritahu. Dan saya berdoa kita segera sembuh dari luka batin. Yesus menyembuhkan kita. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Supaya apa yang Bapak punya, itu yang aku punya.
Loh, ada firman begitu. Apa yang Bapak punya itu yang kamu punya. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak terobos? Gak usah materi dulu, sukacita aja. Damai sejahtera dalam rumah. Kayak neraka. Tadi malam setelah doain, ya dua. Saya bilang gandengan tangan. Ini saya belum pernah ketemu, tapi Tuhan gerakan dua. Saya bilang gandengan tangan. Sudah Pak Pendeta. Ayo kita berdoa. Kami muji Tuhan, doakan. Tuhan urapi mereka. Kau tahu kemana. Istrinya teriak di handphone itu. Karena sudah jam 2:30, istri saya terkejut nengok begini. Keluar, ini berisik. Besok mau ibadah di mana? Tapi ini jiwa juga harus ditolong. Kalau kita nggak tolong, kan hari ini orang cepat mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Karena kadang-kadang soal rumah tangga, soal ekonomi, dan soal banyak hal menghabisi diri mereka. Padahal diri kita berharga di mata Tuhan. Selanjutnya, terluka sejak dalam kandungan karena orang mengharapkan anak laki-laki, tahu-taunya lahir anak perempuan, dan sebaliknya. Jadi terluka itu bukan saat kita menikah atau masih kecil. Kadang di dalam kandungan juga sudah tertolak. Dan biasanya aneh. Saya adik yang bontot tertolak. Kami 10 bersaudara. Seharusnya ibu tidak melahirkan lagi. Tahu-tahu Tuhan kasih. Nah ibu saya pikir, loh masa saya tua kok hamil? Dia minum ramuan, mau menggugurkannya. Mau menggugurkannya. Karena dia pikir ini kan sudah tua masa. Bapak ibu tahu yang bontot ini. Jadi apa ya? Perasaannya begitu sensitif. Sedikit-sedikit dia masalahnya diumbar di media sosial. Dan suaminya nggak tahan telepon saya. Saya hanya bilang ke dia, Adek, kata-katamu atau sikapmu terhadap suamimu mencerminkan keluarga kita. Keluarga kita baik-baik. Ayo, lebih banyak baca firman Tuhan dan berdoa. Karena dia tertolak dalam kandungan itu. Ini juga harus diselesaikan, datang pada Tuhan. Maka saya percaya pasti ada kemerdekaan. Selanjutnya, luka batin adalah keadaan hati atau jiwa yang menderita goncangan akibat peristiwa atau pengalaman menyakitkan pada masa lampau, tetap mengganggu orang pada masa sekarang, serta membuat jiwa orang dan tingkah lakunya terganggu. 2 minggu lalu, seorang tentara telepon saya. Dulu dia di Brigif Solo. Dia pulang itu dia tendang anaknya. Sorry. Saya mesti tendang kemana? Dia pulang itu dia tendang anaknya. Lama kelamaan istri nggak tahan, kabur ke rumahnya. Dia telepon saya ke Solo. Saya sampai di rumahnya, saya foto nikah. Istrinya nggak mau datang ke rumah. Pak Pendeta, saya mau ketemu di gereja. Oke, ketemu di gereja. Mereka ngomong panjang lebar. Setelah itu saya tunjukkan, ini fotonya. Foto ini ada janji apa di sini? Langsung istrinya nangis. Udah kembali rumah, kembali. Tuhan satukan mereka kembali, kemudian dipulihkanlah, dipromosikan, pindah ke Kupang. Karena itu doanya. Pindah ke Kupang, Bapak Ibu. Putus komunikasi. Karena dipercaya. Biasa kalau sudah jadi atasan itu sudah lupa. Kalau susah tuh minta doa. Tapi kalau sudah berhasil tinggalkan gereja. Gak tahu, sesukanya. Saya percaya di sini tidak ada ya. Haleluya. Kalau susah dan didoakan di sini dan diberkati, berkatilah gereja ini. Kok nggak ada amin? Saya bilang pendeta gembala tidak beritahu saya apapun juga. Tapi saya berdoa dari rumah, Roh Kudus beritahu apa pergumulan umatmu. Biar saya berbicara, menyampaikan kebenaran. Terserah mereka mau terima atau tidak terima. Lebih baik kita kasih tahu apa adanya dan menyelamatkan mereka. Daripada ditolak sama Tuhan. Akan lebih ngeri kalau kita ditolak sama Tuhan. Selanjutnya Pak.
Orang yang terluka cenderung akan melukai orang. Apa yang ada di hati cenderung keluar dari ekspresi kita. Jadi orang yang terluka, luka batin, cenderung melukai orang lain. Di kantor, di usaha, di rumah. Kalau melihat dia selalu melukai, pasti ini orang ada luka batinnya. Itu salah satu cirinya. Jadi masalah yang terjadi jangan diselesaikan. Akar masalahnya sebenarnya ada di luka batinnya. Maka pasti selesai. Tuhan peduli dan mau memulihkan hati yang patah dan jiwa yang remuk. Nanti kita baca satu ayat setelah semua. Ini semua ada ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Tuhan bilang, jaga hatimu. Ya, dalam segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Siapa yang perlu jaga hati? Saya. Tuhan jaga hatiku. Tuhan bilang, aku sudah kasih kamu tanggung jawab jaga hati. Dari mana? Ada perisai iman. Dikasih dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Ada perisai iman dikasih buat kita. Ya, namanya rumah tangga, namanya bangun tim. Pasti ada yang salah-salah. Maafkan dia. Terima dia. Ampuni dia. Lanjut Pak, saya lebih cepat. Penyebab luka batin. Yang pertama, pengalaman yang menyakitkan. Ada pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan menyenangkan. Jadi ada pengalaman kita dalam berjalan di dalam Tuhan. Khususnya dalam berumah tangga. Bapak Ibu, Pak Gembala, saya kadang-kadang ditelepon jam 1. Karena suami yang pukul istrinya. Pak, saya udah bunuh. Ini orang pintar, saudaraku. Dan salah satu yang tadi saya bilang di ring satu yang panggil saya sering pelayanan di sana. Tapi pukul istrinya sampai, Pak Pendeta tidak usah datang. Istrinya teriak. Kalau hari-hari ini tidak hanya istri saja. Bapak-bapak juga kadang dihajar. Nah, saya melayani di Mes Papua. Ada orang Papua di sini. Enggak ada. Saya buka konseling di Mes Papua. Istrinya bacok suaminya. Lapor polisi. Wah, saya bilang. Papua sama Makassar. Sama-sama keras. Ya. Keluarga ini kalau enggak kita benar-benar hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu. Wah, berantakan deh. Salah satu penyebab. Dan ini salah satu pintu masuknya iblis bekerja lebih lagi. Karena terbuka apa? Luka batin. Penolakan. Perasaan tertolak bisa mengakibatkan rasa tidak dibutuhkan. Rasa tidak berharga. Kamu lebih menghargai orang lain. Kamu lebih punya waktu untuk orang lain. Kenapa aku begini? Aku tidak. Padahal dia ada di rumah. Bisa seperti itu. Perasaan negatif dan bermacam rasa kebencian. Selanjutnya kita lihat. Slide berikut Pak. Ya tadi. Mengapa terjadi penolakan di kandungan? Kita mulai dari bayi dulu. Anak-anak sampai dewasa. Dan baru kita tahu solusi dari Tuhan seperti apa. Bayi dulu. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin dengan berkat firman Tuhan ini ingat. Dulu jangan-jangan anak kita tertolak karena penyebabnya ini. Nah ini perlu diselesaikan. Bilang Pak Gembala, terjadi pemulihan, doakan. Pasti disembuhkan. Saya percaya hidupnya, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Dia gak usah cari kerja, mungkin kerjaan yang cari dia butuhkan. Saya harus beritahu itu. Beberapa anak muda kami setelah layani, mereka punya pekerjaan, dapat promosi dari Tuhan. Tapi sebelum dilayani punya kepahitan. Jalannya berputar-putar di situ terus. Berputar-putar di situ. Lanjut Pak. Penyebab tertolaknya di dalam kandungan, orang tua belum siap mempunyai anak lalu terlanjur hamil.
Yang kedua, anak yang ini saya buat sendiri, slide-nya agak kacau. Tapi ini yang saya topik yang sementara saya bicarakan di mana-mana. Karena saya melihat kok gereja dirusak ya oleh para pelayan-pelayan. Ternyata karena terluka saudara, tidak siap masuk dalam pelayanan. Dan menyebabkan banyak hal. Atau dikasih mimbar. Dan ini hari orang bisa ngomong apa saja. Belum pulih batinnya dia bisa ngomong di YouTube apa saja. Dia ngomong. Maka itu kekristenan ini hari-hari agak sedikit menurun. Kenapa? Tidak jadi saksi yang baik. Tidak jadi orang percaya yang baik. Kenapa? Penyebabnya luka batin. Hamil di luar nikah. Dua, anak yang dikandung tidak seperti yang diinginkan orang tua. Hamil di luar nikah. Kehamilan terjadi karena perkosaan bisa. Keluarga kurang mampu secara ekonomi. Waktu kita dalam kandungan ibu kita. Bapak mama ribut terus. Karena soal ekonomi. Pengaruh terhadap janin. Bahkan bisa keluar kata-kata kutuk. Bapak ibu. Mungkin kalau lihat di media. Kenapa bapak bisa bunuh itu bayi? Karena ekonomi. Ada bapak-bapak bunuh bayinya. Karena masalah ekonomi. Lanjut Pak. Suami berselingkuh ketika istri sedang mengandung. Di sini suami-suami takut Tuhan ya. Aminnya kurang. Bapak-bapak ayo amin. Amin. Ya. Jangan ya bapak ibu ya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ekonomi keluarga sedang merosot saat bayi dalam kandungan. Ibunya dan menganggap bayi pembawa sial. Wah jangan-jangan ini bayi pembawa sial. Ya di daerah kalau anak sudah 5-6 ditambah lagi 1-7 karena masalah ekonomi dipikir ini pembawa sial. Tapi saya percaya yang ada di sini orang tuanya siap hadir karena doa-doa. Amin. Lanjut. Ya. Penolakan pada masa anak-anak. Tadi sudah bayi dalam kandungan, kita masuk anak-anak ini. Lihat ini anak tutup telinga karena selalu dipersalahkan. Nilaimu begini. Bodoh. Kamu kenapa belajar? Papa mama sudah cari uang. Kamu begini. Boleh kita didik dengan tegas. Tapi sekurang-kurangnya satu tegas yang satu lembut. Tapi kalau dua-dua begini. Saya melayani di rehabilitasi jiwa dan narkoba. Selama 10 tahun. Kepala rehabilitasi. Sebelum menjadi gembala. Jadi dalam konseling orang yang jiwa dan narkoba, penyebab salah satunya dari begini juga. Tidak dapat damai sejahtera di rumahnya sendiri. Lebih enak di rumah teman. Karena dulu belum ada Android. Sekarang kita ngomong, dia jawab, dipanggil iya, tapi nggak bangun-bangun dengan Androidnya. Ya. Lanjut. Diperlakukan tidak adil atau dibedakan dari saudara yang lain. Ada 2 saudara, kakaknya lebih disayang daripada adiknya. Dan ini bisa jadi kecemburuan. Dia merasa kok, loh papa, kalau abang minta papa dilayani, gua enggak. Atau adik lebih disayangin, apa-apa minta cepat papa lakukan, ibu lakukan. Kok saya enggak? Nah itu kalau terbangun terus. Saya kira tidak ada orang tua yang begitu. Tetapi karena tidak sadar melakukan itu terus, menyebabkan dia merasa tertolak atau terluka. Lanjut Pak. Kurang kasih sayang. Kematian orang tua juga bisa menyebabkan. Tuhan izinkan melayani anggota DPR RI. Seorang ibu dari satu partai. Ya, kami datang. Dia anggota DPR RI. Tinggal sama ibunya sendiri. Suaminya meninggal, tinggal sama ibunya. Kemudian
Karena ibunya tinggalkan, dia stres berat. Dia tinggalkan itu anggota DPR RI. Seluruhnya dia tinggalkan. Di rumah sebesar begini, dia ngerokok terus. Sehabis plus dia ngerokok. Begitu stres, ditinggalkan ibunya. Dia tidak siap. Kematian orang yang kita kasihi. Orang yang kita andalkan, harapan kita. Kadang-kadang membuat kita goncang. Kadang-kadang. Keluarga yang broken home. Bercerai. Jangan juga anggap remeh. Wah, ini banyak sekali. Orang tua yang terlalu sibuk. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan juga. Satu waktu putri saya tadi. Saya jalan, kami parkir kemudian jalan. Apa dia bilang, Bu? Dia bilang begini saya. Papa enak ya. Papa pelayanan di luar terus. Kita udah stres, Papa. Ini anak umur begini. Saya kaget. Sebagai gembala, sebagai konselor. Anak saya kok ngomong begini. Siapa yang ajarin? Ternyata Tuhan pakai dia. Untuk mengingatkan gembala yang sibuk ini. Bahwa mereka juga butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Butuh waktu bersama-sama. Di situ saya kaget. Saya harus bisa bagi waktu. Baik dalam konseling, dalam penggembalaan, dalam pelayanan. Saya harus bagi waktu dengan keluarga. Amin. Ada satu datang nih, sekarang nih, gila kerja. Dari pagi ke pagi, gila kerja. Profesor saudaraku, gelarnya beruntun, sekolahnya di Prancis. Dapat gelar begitu banyaknya, sekarang stres. Dia pikir, gila kerja, uang habis. Apa yang terjadi? Istri sama anak-anaknya tinggalkan dia. Sekarang stres. Dalam penanganan nih. Wah, hidup ini luar biasa. Kadang-kadang melihatnya ngeri. Uang tidak membuat kita bahagia. Halo? Tapi hidup rukun Tuhan yang perintahkan berkat. Kalau kita kerja dari pagi ke pagi. Saya tidak bilang tidak boleh kerja keras. Sebagai anak-anak Tuhan harus kerja keras. Tapi ingat bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yaitu keluarga juga. Apa artinya kita dapat uang banyak, keluarga berantakan? Mau untuk apa itu uang? Kalau bukan untuk anak-anak kita. Kenapa, Pak? Enggak ada aminnya. 15 menit lagi. Kita doa. Lanjut, Pak. Dilukai oleh orang tua. Orang tua sering ingkar janji. Ya, anak-anak kita jangan selalu dijanjikan sesuatu kemudian kita tidak tepati. Orang tua tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, tadi yang saya bilang. Ibu-ibu sekarang ini luar biasa. Lebih media sosial daripada keluarganya. Tidak ada waktu berdoa. Dan ini menjadi mangsanya si iblis. Untuk merusak diri kita dan keluarga kita. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak waspada hari-hari ini. Hari-hari ini manifestasinya luar biasa. Luar biasa. Merusak gereja Tuhan. Merusak keluarga Tuhan. Apalagi mereka yang melayani dan terus melayani. Tidak ada waktu dengan Tuhan. Ayah yang sering menganiaya istri dan anak-anaknya. Orang Timor dan orang Ambon, orang Papua sudah biasa itu. Pasti mabuk, aniaya istri. Di sini ada yang pernah mengalami aniaya. Wah, tepuk tangan untuk Yesus. Nggak ada. Haleluya. Haleluya. Jangan selalu aniaya istrimu. Karena di depan anakmu itu dia terluka. Saya tanya seseorang waktu dia konseling. Belum ngomong dia nangis. Saya lihat Papa dengan Mama berantem terus, Papa. Ini kepala saudaraku. Kepala bandara. Kepala bandara uang ada nggak? Banyak uang. Tapi anaknya begini.
Karena terlalu sibuk. Bapak Ibu, waduh, dia nangis. Saya nggak butuh uang Pak Pendeta. Saya butuh perhatian dari papa saya sama ibu saya. Jadi jangan berantem depan anak. Apalagi kata-kata kotor. Katakan amin. Amin. Lanjut. Pernah dihianati, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Sudah tadi kita bilang perselingkuhan bisa, dan mungkin ada banyak hal bisa, soal harta, soal warisan. Hari ini kurang lebih 10 keluarga dikonseling soal warisan. Ribut terus soal warisan. Bahkan pengadilan seluruh Jakarta sudah saya datangi, mendampingi mereka untuk berdoa. Karena kan tangani kasusnya. Waktu berkasus, ya mesti kita dampingi. Jadi seluruh pengadilan sudah saya datangi. Satu waktu saya dipanggil jadi saksi. Tapi saya jadi saksi karena memang Oma ini sejak masa hidup ya punya tanah itu. Tapi orang mengklaim ini punya tanah. Nah untuk mengurusnya kan 5 bersaudara. Waduh. 1 mau, 4 mau, yang 1 nggak mau. Itu pun juga nggak bisa. Di sini yang ribut warisan ada? Ada? Ada. Didoain sama Pak Gembala ya. Ya. Jangan ribut-ribut. Jangan melukai. Berdoa saja. Punya warisan di sorga. Katakan amin. Punya warisan di sorga. Kalau berdoa dan melepas, maka pintu sorga akan terbuka dan memberkatimu. Saya udah melihatnya. Saya tidak ngomong karena teori. Saya udah melihatnya. Dan mengalami bagaimana orang dipulihkan. Dari titik nol. Karena waktu dia bilang, udahlah ambil. Waktu dia bilang, udahlah ambil. Dia berdoa. Justru Tuhan berbicara kepada saudara yang lain. Dia dapat bagian di dalamnya. Waktu dia berani melepas, dia fokus kepada Tuhan. Karena kadang-kadang lewat warisan orang gak fokus ke Tuhan. Kepahitan terjadi, kebencian terjadi. Kakak adik kan tidak diajarkan kebencian. Tapi saat waktu orang tua mati, kebencian terjadi karena warisan. Terluka bisa karena pacar. Terluka karena bisa mitra kerja atau rekan pelayanan. Ada satu ibu-ibu, anak gembala, Pak Gembala. Dia ikut suaminya ke seberang. Saya kaget, lah kamu anak gembala, kok bisa ikut suami ke seberang? Saya pahit Pak dengan gereja, para pelayan itu. Dia bilang begitu. Loh, kita korek, kenapa? Ternyata dia dilukai di dalam pelayanan. Manifestasinya dia pergi menikah dengan seberang. Tidak peduli sekarang bawa anak gembala. Ngeri ya. Kalau lihat hidup tuh ngeri. Nah orang-orang ini saya percaya GKP di tempat ini siap menolong mereka. Tapi yang pertama kita sembuh dulu. Kita pulih untuk siap menolong mereka. Di rumah sakit terlalu banyak. Di lingkungan kita terlalu banyak. Kalau kita nggak sembuh, jadi kita nggak peka. Atau kita karena tersakit, ya udah kita tidak peduli. Kita fokus dengan sakit hati kita. Tuhan mau sembuhkan kita untuk menolong orang lain. Saya sedang menuai jiwa-jiwa karena mempersiapkan jemaat masuk Selasa malam bagi makanan gratis. Jadi kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran baru deklarasikan bagi makanan gratis. Gereja Utusan Kristus sudah bagi makanan gratis 2 tahun terakhir ini. Bagi Jakarta Pusat, lakukan. Tapi tidak bagi gratis, bagi doakan, tim masuk. Bapak Ibu terjadi penuaian, mereka sendiri datang sama Tuhan. Gak bisa kita andalkan, bukan gak bisa. Gembala mungkin hanya fokus doa dan menyampaikan firman. Tapi yang bergerak adalah Bapak Ibu. Di lingkungan kita ada banyak orang yang perlu ditolong. Mau gak kita sediakan waktu untuk mendengarkan. Ini banyak kursi yang kosong. Biar ibadah ini bisa berlipat kali ganda. Amin. Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu dia sembuhkan kita. Selanjutnya Pak, saya lebih cepat. Orang yang pernah kita tolong atau kita bantu bisa melukai kita juga. Terus orang yang dikagumi bisa juga melukai kita. Satu waktu kata-katanya bisa melukai kita. Selanjutnya, trauma masa lalu, trauma pelecehan seksual. Saya kemarin kedatangan seseorang yang disodomi.
Maka itu dia jadi, mohon maaf, bencong. Dan dia sodomi banyak orang. Kemarin ada satu pelayan kasih tahu juga, Pak, segera kita layani pelepasan. Ini ada yang nangis di bahuku. Ternyata dia cerita, dia disodomi. Akhirnya apa? Dia lakukan itu kepada banyak orang. Wow, terluka. Dia terluka. Itu realita hidup. Saya beritahu itu semua buat Bapak Ibu. Itu yang terjadi di sekitar kita. Mau nggak kita tolong mereka? Siapa yang akan menolong mereka kalau bukan gereja Tuhan, bukan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu terbeban menolong mereka, ada upah di sorga. Banyak orang kadang-kadang tidak sibuk dengan nggak usah layani deh, saya udah capek, saya udah tidak punya waktu. Pelayan-pelayan saya yang bilang saya tidak punya waktu, saya tidak punya ini. Banyak masalah terjadi dalam hidup mereka. Dan mau tidak mau mereka harus terbeban punya hati Allah. Mereka terbeban untuk memenangkan jiwa. Baru kelihatan Tuhan mengangkat mereka. Jangan dibalik, kasihan. Nanti tidak mengalami terobosan yang dari Tuhan. Karena hati kita tidak selaras dengan hati Bapa. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu ada untuk apa? Saya kasih moto di gereja utusan Kristus. Saya bilang utusan Kristus, aku hidup untuk kemajuan Injil. Saya bilang utusan Kristus, aku hidup untuk kemajuan Injil. Duitmu, waktumu, tenagamu, berikan untuk Injil. Tidak sia-sia saya bilang. Dan benar Tuhan itu setia. Benar terjadi. Ketika mereka bergerak, mereka mulai menemukan berkat-berkat Tuhan. Tuhan perintahkan kepada mereka damai sejahtera yang tadinya ribut-ribut. Ketika masuk rumah sakit, dia menginjil, dia pelayanan, dia bawa orang lain kepada Tuhan, dia fokus kepada keinginan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Tapi dia makin fokus untuk duit. Bagaimana duit? Dia makin stres. Berikan waktumu untuk Tuhan. Apa yang kau bisa. Jangan pelit sama Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya tempat ini penuh. Karena orang-orang di sini, Bapak Ibu jemaat mau bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mungkin hanya satu masalah, mereka yang terluka. Urusan pelayanan kasih Pak Gembala nanti sama tim. Tapi yang penting kita ajak, kita dengarkan dulu dia. Mari Pak Gembala, layani. Trauma karena kecelakaan, trauma karena kerusuhan, trauma karena tempat gelap selanjutnya. Perkataan yang menyakitkan, fitnah, ya, kata-kata kasar, teguran, makian, celaan, ejekan, penghinaan. Selanjutnya, gosip, membandingkan diri dengan orang lain, dimanjakan berlebihan oleh orang tua, itu juga tidak bagus. Ia adalah anak tunggal atau putri tunggal sehingga terlalu dimanjakan. Ia adalah anak sulung atau bungsu. Ia punya kelebihan yang cocok dengan yang diinginkan orang tua. Jadi disanjung-sanjung, kamu bagus, anak pintar. Kenapa ini yang begini? Kok jadi bodoh? Nah, itu juga coba Bapak Ibu perhatikan di dalam keluarga-keluarga. Roh jahat mengintimidasi, menyerang jiwa melalui pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebelumnya tertanam dalam diri orang tersebut. Selanjutnya, gejala fisik. Luka batin mempengaruhi ekspresi lahiriah maupun kondisi fisik seseorang, bisa menyebabkan sakit. Gejala kejiwaan, luka batin dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi jiwa seseorang. Lanjut. Gejala kerohanian, luka batin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan rohani. Coba bilang pertumbuhan rohani. Mau gereja 4 kali Bapak Ibu dari pagi sampai sore, tapi kalau luka batinmu tidak sembuh, itu akan mengganggu pertumbuhan rohanimu. Ya, Tuhan mau kita mengampuni. Tuhan mau kita mengasihi. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau engkau disakiti oleh orang hari ini, mungkin suami, mungkin istri, mungkin teman dalam pelayanan, mungkin tetangga, atau soal apa saja. Kalau engkau sedang sakit, hatimu terluka, hari ini Tuhan Yesus menunggumu, ingin sembuhkan, karena dia mau memberkati engkau. Dia mau memberkati kita. Tapi kalau hati terluka begini, gimana? Tidak siap terima berkat Tuhan.
Masa bapak mencelakakan anaknya? Lanjut, Pak. Untuk mengalami pemulihan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, 5 menit lagi. Mengakui dan menceritakan dengan terbuka tentang luka hati kita. Pak Gembala ada, cerita ke Pak Gembala. Kita cerita ke tetangga akan sampai ke orang lain lagi. Amin. Amin. Yang di sini tidak terluka, lanjut. Bersedia melepaskan pengampunan buat orang yang melukai kita. Menerima pencabutan luka batin dalam nama Yesus. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Bisa ditunjukkan. Semua tadi ada ayatnya, tapi saya mau bacakan Amsal 4 ayat 23. Sebelum kita tutup ibadah ini. Jangan main-main dengan luka batin. Pak Pendeta, contoh di dalam Alkitab yang terluka. Saul terluka. Waktu pulang peperangan, rakyatnya bilang apa? Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan. Pujian itu membuat Saul terluka. Akhirnya tombak di tangannya, dia turun 2 kali. Untung Daud mengalah. Tapi Bapak Ibu baca lagi. Roh jahat diizinkan oleh Tuhan masuk dalam Saul. Dia kerasukan setan. Kenapa? Ada celah, ada pintu masuk. Kalau baca ayat itu. Maka itu siang hari ini tutup pintu itu dengan datang pada Yesus. Ceritakan, dilayani secara pribadi. Saya percaya akan terjadi pemulihan dan terobosan rohani. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya undang pemusik maju ke depan. Haleluya.